Ivar the Boneless pernah berkata, "Fatum brutum amor fati, cintailah takdirmu meskipun itu kejam." Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Mi destino me llevaría lejos, muy lejos. Robo del siglo en el aeropuerto de Santiago. 6.000. Capturado durante esta jornada. Incluso se le tuvo que... Ventura del baby bandito. Film yang berdasarkan kisah nyata ini dibuka dengan narasi singkat. Seorang Kevin Patia yang dijuluki Baby Bandito lahir di Santiago, Chili. Dia terlahir sebagai seorang pemuda miskin, namun dia berubah menjadi otak perampokan besar sepanjang abad ini. Dicen que me sobra la plata, soy el y por siempre. La ocasión es Capturado durante esta jornada. Incluso se le tuvo que... Ventura del baby bandito. Volete ancora sapere. Kisah dimulai saat Kevin masih duduk di bangku kuliah. El cliente de la sala 4, así que vamos a proceder. 50-50. Pulang dari kampus, Kevin sangat hobi bermain skateboard bersama sahabatnya yang bernama Panda. Temannya ini merekam kepiawaian Kevin dalam bermain skateboard. Tapi saat giliran Kevin merekam Panda, perhatiannya teralihkan pada seorang gadis cantik bernama Genesis. ¿Me estabas grabando? Kevin langsung beraksi mengejar pelaku yang mencuri tasnya Genesis. Pelaku kembali kabur, namun tasnya berhasil Kevin dapatkan. Sejak saat itulah Kevin dan Genesis berkenalan. Ada getaran cinta dalam hatinya, Kevin tidak ragu untuk minta nomor ponselnya. Pero yo no te... Te conoció, ¿no son? Fíjate. Ya vamos, weón. Scene berpindah ke tempat jagal hewan. Pria dengan rambut merahnya ini kita sebut dia Anton Abok. Tak berselang lama, datang anak seorang bos gangster bernama Gray. Gray mengaku sudah mendapat informasi dari Gerardo dan Franco tentang datangnya truk uang yang membawa 1 miliar peso ke bandara dalam 10 hari ke depan. Bukan gangster biasa, mereka berdua ini bagian dari anggota komplotan perampok profesional. Kevin tinggal bersama ibunya yang bernama Anna dan neneknya. Anna memberikan uang untuk biaya kuliahnya Kevin. Tiba-tiba datang beberapa polisi korup, memaksa Anna memberikan uang hasil penjualan narkoboy atau dia akan ditangkap. Ternyata untuk membiayai keluarganya, Anna terpaksa menjadi pengedar narkoboy. Seluruh uangnya dirampas, termasuk uang untuk membayar kuliahnya Kevin. Belum jelas di mana ayah Kevin berada, namun Anna mengatakan dia tidak mau Kevin bernasib sama dengan ayahnya. Lain lagi dengan si gemoy Panda, orang tuanya membuka usaha Gimzon. Panda naksir ke seorang wanita yang hobi melukis tembok. Bueno. Sí, igual nunca pintar. Namun ayah Panda yang sedikit kurang waras malah meledeknya. Dengan motor listrik milik Panda, malam itu kedua sahabat ini pergi ke acara ulang tahunnya Genesis yang digelar di hotel mewah. Kevin yang jatuh hati pada Genesis mengajaknya berjoget. Tiba-tiba pacar Genesis yang bernama Ignacio muncul melepaskan bogem mentah di wajahnya Kevin. Ibu Genesis melerai perselisihannya lalu mengobati luka di bibirnya Kevin sekaligus memberi peringatan kepada Kevin untuk menjauhi putrinya. Tapi Kevin tidak peduli larangan ibunya Genesis. Kembali ke komplotan gangster, petugas bandara yang bernama Gerardo diseret karena telah berani minta uang muka untuk rencana perampokan yang akan dilakukan. Dan inilah sosok ayah Gray, bos gangster yang lebih murka setelah tahu Gerardo berani meminta jatah padahal perampokan belum dilakukan. Dengan menggunakan linggis, Gerardo dipukulinya hingga mampus. Una amenaza. Me hagan perder el tiempo por la rechucha, weón. Lalu jasadnya dimasukkan ke dalam penggilingan daging. Siang itu, Genesis mengantar Kevin ke tempat nongkrong barudak skate.
Mereka berdua resmi menjadi pasangan kekasih. Panda cukup kesal menunggu sahabatnya yang datang terlambat karena dimabuk cinta. Di waktu yang sama, Anton dan Gray sedang berada di sana. Sembari menunggu Panda membeli makanan, saat bermain skateboard, Kevin tidak sengaja menggores mobilnya Gray. Karena tidak terima, gangster ini merampas skateboardnya. Bahkan si Anton sampai menodongkan pistol. Tidak terima papan luncurnya itu dirampas, Kevin diam-diam naik ke atas mobil mereka. Melihat sahabatnya lari, Panda segera menyusulnya. Tiba di markas mereka, Kevin naik ke atas jendela dan sempat dikagetkan oleh Panda. Karena perutnya bucitrek, Panda tidak bisa ikut masuk, hanya berjaga di luar. Setelah berhasil mengambil skateboardnya, Kevin tidak sengaja melihat uang dan buku kecil yang berisi rencana perampokan abad ini dengan nilai 1 miliar peso. Buku itu Kevin curi, namun terpaksa bersembunyi terlebih dulu karena bos gangster dan anak buahnya datang membahas rencana perampokannya. Parece que viene enojado el viejo. Hacemos el plan. Cuéntame todos los detalles. Kevin mengetahui truk uang itu akan tiba di bandara untuk mengisi ATM di festival Pampila. Dalam buku itu, Kevin melihat contoh kartu identitas yang bisa digunakan untuk melewati keamanan, termasuk kode untuk membuka akses masuk ke bandara. Quiero que chequeen todo de nuevo. Setelah kondisinya aman, Kevin segera keluar dari pabrik jagal. Kembali ke rumah, Kevin melihat ibunya sedang membayar hutang kepada bandar narkoboy dengan perhiasannya. Kevin memberikan uang hasil curiannya, namun Anna menolaknya karena dia tidak mau Kevin menjadi pencuri. Gray sendiri tampak kebingungan mencari buku catatannya yang tiba-tiba hilang dengan skateboardnya. Memegang buku catatan itu dan rencana perampokan yang dia dengar, disinilah Kevin mulai berpikir untuk menjadi perampok. Terlebih, kode akses untuk masuk ke dalam hangar ada dalam buku tersebut. Di atas kamarnya, Kevin membuat tulisan, "Tidak tenar maka tidak berjaya." Di sini terungkap bahwa ayah Kevin yang bernama Pedro Tapia mendekam dalam penjara. Karena tahu ayahnya ini mantan perampok, Kevin meminta bantuannya agar dia bisa menemui Pantera. Meski ayahnya sudah memberi peringatan resikonya adalah penjara, niat dan tekad Kevin sudah bulat. Kevin mengajak Panda menemui Pantera, mantan perampok profesional teman ayahnya. El hijo de tu amigo. Kevin mengajak Pantera bekerja sama untuk merampok 1 miliar peso di bandara. Plan maestro para robarse 1.000 millones de pesos. Gray sendiri melihat rekaman CCTV saat Kevin mencuri buku catatannya. Di tempat biasa nongkrong, Kevin melihat si Gray yang sedang memburunya. Buku kecil itu dimasukkan ke dalam tasnya Genesis. Kevin kabur setelah Gray melihatnya. Dejo conche tu madre. Setelah berhasil lolos, Kevin mengambil lagi bukunya, namun Genesis kecewa karena Kevin berbohong. Dia mengaku terlibat perkelahian dengan pria itu. Padahal Genesis sudah membaca bukunya. Kevin tidak mau menceritakan rencana perampokannya kepada Genesis, meminta dia percaya kepadanya. Santuy di game zone milik Panda, seorang wanita bernama Mystica menyuruh mereka menyembunyikan tasnya. Mystica sendiri ternyata seorang perampok bersenjata yang ahli menyamar dan menjalankan aksinya seorang diri. Saat 2 orang polisi datang mencarinya, Mystica menyuruh Panda dan Kevin menjaga tasnya. Penasaran dengan isinya, mereka melihat pistol dan sebuah kartu ramalan yang bertuliskan roda keberuntungan. Gray datang ke tempat rongsokan mobil untuk melihat mobil pesanannya dari seorang pria tua bernama Leonel. Gray akan kembali datang untuk mengambilnya setelah Leonel menyiapkan juga STNK dan surat-suratnya. ¿Y los papeles los tení? ¿Qué papeles? Circulación. Voy a volver hoy día en la noche y tiene que estar todo listo.
Pantera sebenarnya sudah menolak, tapi Kevin terus membujuknya. Apalagi dia tahu ayahnya berkorban agar Pantera hidup bebas. Pantera pun luluh setelah tahu ibunya Kevin terpaksa menjadi pengedar narkoboy untuk menafkahi keluarga. Vale de plata unos narcos. De buena forma hay que llegar con comida a la casa. Pantera. Bueno, necesitamos... Karena butuh bantuan tambahan personil dan senjata, Panda punya ide untuk merekrut Mystica. Datang ke apartemennya, Mystica sudah mengenal Pantera karena kiprahnya sebagai perampok profesional tidak diragukan lagi. Kevin menceritakan maksud kedatangan mereka untuk mengajaknya bergabung. Mystica sempat menolak karena dia tidak percaya kepada laki-laki. Mystica terkejut karena jumlah perampokan yang akan mereka lakukan mencapai 1 miliar peso. Kevin meminta Mystica untuk menggunakan kartu ramalannya. Dia akan pergi jika kartu itu mengatakan jangan. Ternyata kartunya menunjukkan gambar matahari terbit dengan senyuman. Saat itu juga Mystica menunjukkan koleksi persenjataan beratnya kepada mereka. Sebagai veteran perampok profesional, Pantera membagikan pengetahuannya untuk memegang teguh prinsip seorang perampok dalam menjaga rahasia pribadi. Contohnya, Mystica harus menyembunyikan tato di lengannya. Kemudian, dia tidak suka Kevin memakai tindik di telinganya. Giliran Kevin yang menjelaskan tentang truk yang membawa 1 miliar peso dari Bank Sentral menuju Bandara Santiago. Di hanggar nomor 19, truk akan menunggu pesawat mengisi bahan bakar selama 20 menit. Kemudian setelahnya, pesawat akan membawa uang itu ke utara. Rencana mereka adalah membawa truk menuju hanggar sebelahnya, tepatnya hanggar 18. Dengan kartu pengenal dan kode akses yang mereka miliki, Kevin yakin akan lolos dari pos pemeriksaan. Mereka sergap petugas yang membawa uang itu, kemudian kabur melalui pintu timur. Tim hanya punya waktu 3 menit dalam menjalankan aksinya sebelum polisi tiba di bandara. Untuk masalah mobil van-nya, Kevin punya rencana. Karena untuk pertama kalinya memegang senjata, pemuda ingusan ini diajarkan untuk memegang senjata dengan baik. Berbagai peralatan pendukung hingga paku untuk melumpuhkan mobil polisi dipersiapkan kawanan perampok ini. Topeng khusus telah dipersiapkan juga oleh Panda untuk menyamarkan wajah mereka. Ignacio membelikan banyak belanjaan untuk emaknya Genesis yang materialistis agar mengizinkan dia mengajak Genesis liburan ke Selandia Baru. Namun hati Genesis tidak bisa lepas dari Kevin. Setelah mendapatkan informasi, Gray datang ke tokonya Panda tepat saat dia sedang membuat kartu akses masuk ke bandara. Sambil membeli Woodbray, Gray menunjukkan foto Kevin di ponselnya. Panda tampak ketakutan, mengaku tidak mengenalnya. Setelah Gray pergi, Panda buru-buru menghubungi Kevin. Karena tidak berhasil, Panda menelepon Genesis. Genesis ikut khawatir karena Kevin bisa dibunuh pria itu. Ternyata si Kevin datang ke bengkel mobil milik Leonel, mengaku akan mengambil mobil van pesanan pamannya. Pulang ke rumah, Anna dikejutkan dengan seorang pria yang menodongkan senjata. Di waktu yang sama, Panda datang ke sana bermaksud untuk mencari Kevin. Anna mengira orang ini suruhan bandar narkoboy yang menagih hutang. Padahal dia sedang mencari Kevin. Tiba-tiba, Leonel menghubunginya ada bocah yang datang ke bengkel untuk mengambil van. Setelah Gray pergi, Panda masuk ke dalam rumah untuk melepaskan ikatan di tangan Anna dan neneknya Kevin. Tiba di bengkel, Gray menyuruh Leonel pergi sambil menutup gerbangnya. Disinilah gangster ini akan membuat perhitungan kepada Kevin. Dia dihajar dan dipukuli, tidak peduli lagi dengan buku catatan itu yang dilemparnya. Saat Kevin akan dihabisi, muncul Pantera dari belakang memukul si Gray. Pantera marah karena dia baru tahu Kevin mencuri rencana perampokannya dari gangster jagal. Tiba-tiba, Gray bangkit melepaskan tembakan. Pantera berhasil mengelak lalu balik menembak si Gray tepat di babatoknya. Mereka menyadari masalah akan bertambah besar apalagi ponsel Gray berdering dari ayahnya yang seorang bos gangster. Kevin disuruh Pantera membawa van-nya, sementara dia akan membereskan kekacauan ini. Genesis menolak ajakan Ignacio untuk berlibur, kabur bersama Kevin yang datang membawa mobil. ¡Mi viejo! ¡Para! ¡Genesis! ¡No! ¡Espérate, Genesis!
Meski sudah tahu Kevin akan menjadi perampok, Genesis memutuskan untuk ikut dalam petualangannya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Pantera menghubungi bos gangster, mengatakan anaknya dia culik. Terpaksa rencana perampokannya dia batalkan sesuai keinginan si penculik. Kevin membawa Genesis ke markas, karena dia akan bergabung dalam rencana mereka. Singkat cerita, kawanan perampok ini berangkat menuju Bandara Internasional Chili. Mereka sempat was-was saat melewati petugas keamanan. Karena datanya cocok, mereka diizinkan masuk ke dalam bandara. Selanjutnya, Kevin memasukkan kode untuk masuk ke dalam hanggar nomor 18. Menggunakan topeng dan persenjataan, kawanan perampok ini menjebol gerbang untuk masuk ke hanggar 19. Aksi mereka diketahui petugas keamanan yang mengontrol CCTV. Saat itu juga polisi dipanggil. Dalam waktu 3 menit, Kevin dan timnya harus menyelesaikan misi mereka. Para petugas pembawa uangnya mereka sekap. Setelah melihat uangnya di dalam mobil, Pantera yakin nilainya lebih dari 1 miliar peso. Tiba-tiba, salah satu petugas keamanan menciduk mereka hingga melepaskan tembakan ke si panda. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Kevin terkejut sahabat baiknya telah tewas, padahal mereka berdua ingin menjadi jutawan. Muncul petugas bandara lainnya bernama Franco yang memukul si cewek. Ternyata dia teman Ricardo yang sudah tahu tentang rencana perampokan ini. Namun Franco tidak tahu perampokannya telah diambil alih oleh Kevin, si baby bandito. Tiba-tiba panda kembali bangkit. Ternyata timah panasnya mengenai rompi anti peluru. Setelah petugas itu dilumpuhkan, tim segera membawa kabur uangnya. Sempat terjadi masalah dengan mobilnya, terpaksa mereka dorong terlebih dulu. Di waktu yang sama, tim kepolisian melakukan pengejaran yang diwarnai baku tembak. Mystica sempat terkena tembakan yang menggores tangannya. Kawanan perampok menebar ranjau paku untuk melumpuhkan mobil polisi. Rencana mereka berhasil. Kevin dan timnya bersorak sangat bahagia. Tiba di sebuah lokasi, tim mengganti mobilnya dengan mobil van baru yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dari mulai pakaian hingga topeng termasuk mobilnya, mereka bakar untuk menghilangkan jejak. Tiba di markas, mereka hitung seluruh hasil rampokan. Tertawa bahagia di bawah hujan uang. Publik Chili digegerkan dengan aksi perampokan yang mencapai 6 miliar peso di Bandara Santiago. Jaksa yang melihat TKP menilai perampokan ini dilakukan kelompok profesional. Berbicara dengan kepala polisi Bozo, uang yang dibawa mobil ternyata 6 kali lipat lebih besar karena adanya hari festival. Jaksa ini yakin ada informan dalam yang memberikan informasi kepada kawanan itu. Penyelidikan harus dilakukan terhadap semua pegawai bandara dengan seksama. Dari mulai track record hingga catatan kriminal dan tempat biasa mereka membeli sarapan. Diam-diam, Franco menghubungi Anton tentang perampokan ini, mengira Gray ada bersamanya untuk memberitahu tentang perampokan ini. Bos gangster yang bernama Amador menduga ada kelompok gangster lain yang mengambil alih rencana perampokannya dan mereka juga yang menculik anaknya. Tapi karena mereka ini amatir, dia yakin para perampok itu akan terdeteksi saat menghamburkan uangnya. Di atas bukit tidak berpenghuni dekat rumah paman dan bibinya Pantera, kawanan perampok ini mengubur sebagian besar uangnya. Tim membuat kesepakatan agar tidak membocorkan lokasi ini kepada siapapun, termasuk menggalinya sampai situasi dipastikan aman. Pantera mengingatkan mereka agar tidak menghamburkan uangnya, karena aktivitas mereka tidak boleh mencolok. Mystica mengajak mereka semua berpegangan tangan sebagai simbol perjanjian untuk saling menjaga dan melindungi uang tersebut sampai waktu yang tepat. Leonel mengaku kepada Anton, malam itu dia pergi meninggalkan Gray dengan si pemuda. Di pagi hari, semuanya sudah bersih, hanya buku catatan ini yang dia temukan. Setelah memastikan tidak ada siapapun yang tahu, Anton langsung menghabisinya. Seorang pria melihat berita tentang perampokan di Bandara Santiago yang mencapai 6 miliar peso. Rekaman CCTV aksi perampokan itu dipublis ke media. Satu tas penuh uang Mystica sembunyikan di lantai rumahnya sebagai perbekalan. Ternyata pria ini pacar Mystica yang bernama Enzo.
Dia melihat topeng wajah yang sama persis seperti yang digunakan para perampok itu. Tapi Mystica menyuruh Enzo untuk pergi membawa barang-barangnya. Kevin ditemani Genesis dan Pantera mengajak Anna untuk berkemas karena polisi sedang memburu mereka. Anna terkejut, ternyata Kevin anaknya perampok yang sedang viral. Di waktu yang sama, Marco si bandar narkoboy datang menagih hutang. Terjadi aksi saling menodongkan senjata, lalu Pantera memberikannya uang tapi Marco harus merahasiakan keberadaannya. Sementara itu, Panda pulang ke rumahnya dengan membawa 1 tas penuh uang. Sebagian uang itu akan dia berikan kepada ayahnya. Diam-diam, Pantera masuk ke markasnya si Marco dengan membawa tas dan skateboard. Tak berselang lama, Anton mendeteksi lokasi sesuai dengan sinyal ponselnya Gray. Dia masuk ke dalam rumah sama yang tadi didatangi oleh Pantera. Setelah dilakukan panggilan, Anton menemukan tas penuh uang termasuk ponsel milik Gray. Saat Marco muncul, Anton langsung menghabisinya. Termasuk 3 anak buah Marco yang datang ke sana. Anton pergi membawa uangnya dan skateboard milik Kevin. Pantera yakin rencana jebakannya telah berhasil. Si bos gangster menemukan anaknya di sebuah lokasi sudah tidak bernyawa di dalam mobilnya. Dia sangat kehilangan, menugaskan Anton untuk memburu pelakunya. Di sebuah lokasi persembunyiannya, Pantera melihat pesan masuk dari Genesis kepada Kevin yang ingin segera menemuinya. Karena Kevin sedang tidur, dia tidak menyadarinya. Dianggap berbahaya untuk keselamatan tim ini, Pantera membuang kartu SIM-nya. Anton tampak emosi, menembakkan senjatanya ke udara. Belum jelas apa alasannya, Genesis menggali uang tersebut, mengambil 1 tas tanpa sepengetahuan Kevin dan timnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Franco diinterogasi polisi menceritakan apa yang menimpanya saat perampokan terjadi. Dia berbohong mengaku diancam lalu dipukul meski sudah berlutut dan menangis. Tapi Bu Jaksa tidak percaya karena rekaman CCTV tidak menunjukkan kejadian yang diakuinya itu. Setelah didesak, Franco mengaku didekati beberapa orang yang menyuapnya. Tapi saat perampokan, mereka bukanlah orang yang sama. Franco sama sekali tidak mengenali kawanan perampokan itu. Tiba-tiba, lampu di kantor polisi ini mati. Seorang wanita menyusup masuk. Jaksa dan Bozo menemukan Franco sudah mati bersimbah darah. Anna melarang Kevin untuk keluar dari rumah persembunyian ini. Kevin memaksa pergi, meminta ibunya memberikan kunci rumah ini. Karena Anna menolak, Kevin membujuk neneknya. Dan ternyata kuncinya disembunyikan di dalam wadah obat. Kevin kembali bertemu dengan Genesis. Namun dia terkejut karena Genesis mengambil uang bagian mereka. Genesis beralasan uang itu untuk biaya mereka pergi jauh dan sembunyi. Kevin menolak karena dia tidak bisa meninggalkan ibunya dan neneknya, termasuk membahayakan Panda dan yang lainnya. Menurut Genesis, mereka tidak berkhianat, hanya bersembunyi dengan cara yang benar dan normal. Setelah di luar sana aman, Kevin bisa membawa keluarganya. Apakah Kevin setuju dengan rencana kekasihnya ini? Sedangkan Panda mulai lengket dengan Doi yang sama-sama menyukainya juga. Mengikuti rencananya Genesis, Kevin mengirimkan beberapa gepok uang untuk ibunya. Polisi kesulitan melakukan identifikasi wanita yang diduga sebagai pencabut nyawanya Franco. Wanita bernama Herring ini menjahit luka di jasadnya Gray sebelum Amador memakamkannya. Bos gangster ini merasa kehilangan taringnya. Anak perempuannya yang bernama Natalia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Gray. Tidak mau menceritakan lebih jauh, Amador sudah menugaskan Herring untuk menyelidikinya. Setelah disemayamkan, bos gangster ini mengantar jasad Gray ke tempat peristirahatan terakhirnya. Amador meminta Herring untuk memburu pelakunya. Selanjutnya, bos gangster ini memberi pesan penting kepada cucunya. Dan ternyata dia adalah anak dari Natalia dan suaminya adalah Anton. Jadi, si Anton Abok ini adalah mantunya Amador. Anna memberitahu Pantera bahwa Kevin telah pergi entah kemana. Anton masuk ke sebuah bar untuk mencari pemilik papan luncur itu. Kebetulan ayahnya si Panda yang suka mabok berada di sini. Anton sampai mengeluarkan pistolnya untuk memaksa dia berkata jujur. Panda melihat Kevin dan Genesis saat melintas di dekat rumahnya. Panda bergegas mengejarnya. Ternyata Kevin berniat untuk mengambil paspor. Di waktu yang sama, Anton sedang menuju ke rumahnya juga.
Genesis menyalakan klakson mobil karena ada bahaya mendekat. Panda meluapkan kekecewaannya kepada Kevin karena hendak pergi mengendap-endap seperti tikus, tidak ingat dengan sahabatnya sendiri. Mereka bertiga kabur setelah si Anton mendobrak pintu. Rupanya mereka sembunyi di atas genteng. Jaksa meminta polisi melakukan pengawasan ketat di sejumlah bandara hingga perbatasan karena dia yakin pelaku akan kabur ke luar negeri. Untuk melewati petugas keamanan bandara, Kevin dan Genesis punya cara unik. Mereka menyembunyikan uangnya di tubuh Genesis seakan dia sedang hamil. Setelah Genesis selesai memeriksa pasportnya, giliran Kevin. Petugas kepolisian sempat bertanya kemana tujuannya. Kevin menjawab akan terbang ke Italia. Panda sangat kecewa menyebut mereka pengkhianat, melaporkannya kepada Pantera. Setelah terlena kenikmatan yang diberikan pacarnya, Mystica melihat uangnya berceceran. Panda menyembunyikan sebagian uangnya. Situasi mulai tegang karena Genesis harus melewati metal detektor. Tiba-tiba alarm berbunyi. Setelah kalungnya dilepaskan, Genesis berhasil lolos dan mereka pun tersenyum bisa masuk ke dalam pesawat. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Tinggal di Roma, Italia, Kevin sang baby bandito dan kekasihnya Genesis hidup bersama dengan penuh kebahagiaan dan kemewahan menggunakan uang hasil rampokan. Kehidupan mereka dipublis di sosial media. Rasa iri dan dengki menyelimuti si Panda saat melihat mereka di Facebook. Ana pun melihatnya, tapi Pantera melarangnya menghubungi mereka demi keselamatannya. Pantera berjanji akan memastikan Kevin aman di luar sana. Mystica merasa telah dikhianati oleh Enzo yang telah merampok uang miliknya yang dia sembunyikan di bawah lantai. Sedangkan polisi menemukan fakta baru tentang pembunuhan Leonel, pemilik bengkel spare part mobil curian yang ada kaitannya dengan perampokan paling fenomenal di abad ini. Aquí la pregunta es ¿dónde? Bozo menemukan rekaman CCTV saat pemuda dengan papan seluncur membeli gunting baja yang digunakan memotong gerbang bandara. Datang ke tempatnya para skater, Bozo berharap mendapatkan petunjuk lain. Seorang pria melihat medsosnya Kevin dan Genesis. Saat berbelanja pakaian mewah, Kevin dan Genesis bertemu pasangan kekasih yang mengaku berasal dari Chili juga. This is Kevin, my boyfriend. Pria bernama Angel ini dan pacarnya mengundang mereka ke acara pesta. Angel mengaku kepada Kevin sebagai pengusaha pariwisata. Sedangkan Kevin mempunyai bengkel mobil dan motor sekaligus merangkap tukang tahu gejrot. Keesokan harinya, Kevin memperlihatkan status media sosialnya karena ibunya Genesis mengirim banyak unggahan untuk mencarinya. La conozco, sé cómo manejarla. Saat itu juga, Genesis menghubungi ibunya agar menghapus unggahannya karena kondisinya baik-baik saja sudah putus dengan Kevin. Por favor, baja la publicación. Tidak mau kalah dengan sahabatnya, Panda mengajak doinya yang bernama Nidia ke restoran mewah. Panda ingin mengajaknya pergi jauh dengan tas penuh uang seperti yang Kevin lakukan. Tapi Nidia tidak percaya hingga Panda tersulut emosinya. Tak diduga, Anton dan istrinya sedang makan juga di sana. Dia sempat melihat foto Kevin dengan pemuda ini. Panda menitipkan tasnya kepada Nidia, lalu dia pergi diikuti oleh Anton. Seorang mami melaporkan Enzo kepada seseorang karena sudah 3 hari berturut-turut menghamburkan uangnya di klub malam menyewa banyak cewek seksoi. Mystica berhasil menciduk lalu memberinya pelajaran. ¿Qué hiciste con la plata, huevón? Trae lo que me robaste o te mato. Setelah Mystica pergi, giliran Herring dan anak buahnya yang menculik si Enzo. Mystica melihat Enzo saat dibawa pergi menggunakan mobil jenazah. Cukup lama berlari, Panda datang ke rumah Pantera untuk minta bantuan. Hendak pergi dari sana, tiba-tiba Anton melepaskan tembakan. Pantera menyuruh Panda kabur lebih dulu. Dia sendiri bermaksud mencuri mobil, namun Anton lebih dulu melepaskan tembakan lalu menyeretnya.
Panda datang menemui Mystica, menceritakan apa yang menimpa Pantera dan perginya Kevin bersama Genesis. Así que estos hueones andan detrás de nosotros. Pantera lo fue a defender. Panda memberitahunya tragedi pembunuhan yang terjadi kepada Gray, putra gangster jagal sebelum perampokan. Mystica kecewa karena baru tahu sekarang, lalu mengusir Panda. Pantera diseret ke pabrik jagal di mana Amador sudah menyekap Enzo. Tidak kenal dengan pria ini, Pantera mengaku bukan bagian dari kawanan perampok itu. ¿De dónde sacaste esa plata? Di bawah todongan pistol, Enzo mengaku mendapatkan uangnya dari Mystica yang tinggal di sebuah gudang. Komplotan gangster ini langsung meluncur ke rumahnya Mystica. Salah satu anggota gangster dibunuh Mystica dengan pisau. Namun Herring langsung melumpuhkannya dengan pistol listrik. Polisi mulai menemukan petunjuk baru tentang kehidupan glamor seorang pemuda skater bernama Kevin di Italia dengan pacarnya Genesis. 22 años. Tiene 21 años. Rumbo a Roma. Panda terlihat marah karena Nidia telah mencuri tas uang miliknya. Setelah mengambil sedikit uang dari tas tersebut, Nidia melaporkannya kepada polisi. Sementara itu, Genesis melakukan tes kehamilan. Dia khawatir tiba-tiba positif akibat dicelepot Kevin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Setelah melihat postingan mesranya Kevin dan Genesis di medsos, Jaksa dan Bozo menemui kedua orang tuanya Genesis. Mereka yakin anaknya sedang diculik dan dimanipulasi oleh Kevin. Tapi aparat penegak hukum tidak menemukan indikasi seperti itu jika melihat wajah kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya Genesis. Tapi putrinya diduga sebagai bagian dari kawanan perampok uang di bandara. Tidak percaya dengan tuduhan keji ini, mereka tidak mau memberikan keterangan apapun sampai didampingi pengacara. Bajo nuestra custodia va a estar mucho mejor. No vamos a decir nada hasta que... Panda bermaksud menemui kembali Nidia untuk mengambil uangnya. Tapi dia melihat gelagat mencurigakan dari orang-orang di sekitarnya. Berpura-pura membetulkan tali sepatu, Panda langsung kabur dari sana. Pengejaran pun dilakukan. Dia berhasil lolos setelah naik bis umum. Hubungan Genesis dan Kevin mulai memburuk setelah hasil tes pack-nya menyatakan dia positif hamil. Genesis. Déjame sola. Tiba-tiba, kawanan penculik membawa kabur Genesis tanpa sepengetahuan Kevin. Belum jelas siapa pelakunya karena mereka menggunakan penutup wajah. Dibawa ke sebuah lokasi, pelaku sudah mengetahui Genesis dan Kevin perampok bandara yang sedang diburu aparat kepolisian Chili. Kevin terkejut saat melihat foto Genesis sedang disekap. Pelaku menghubunginya, mengancam akan menyakiti Genesis kecuali Kevin menyerahkan seluruh uang hasil curiannya. Kevin tidak punya pilihan, mengumpulkan seluruh uangnya untuk diberikan sebagai tebusan. Bozo datang ke rumah ayahnya si Panda untuk mencari anaknya. Diduga terlibat kasus perampokan, ayah Panda tidak percaya anaknya yang polos itu terlibat kejahatan. Mengaku benci kepada polisi, dia tidak mau menanggapi permintaan Bozo. ¿Qué quisiera? ¿La instrucción a la justicia? Con estas manitos, no con las máquinas, Juan. Saat Panda pulang, ayahnya langsung menutup toko. Meski sudah dipaksa, Panda tidak mau jujur kenapa polisi mencarinya. Jika benar Panda telah menjadi perampok, ayahnya justru ingin merayakannya. Tak berselang lama, Panda kembali pulang membawa minuman mahal untuk ayahnya. Ternyata sebelum minuman itu diberikan, Panda telah mencampurnya dengan obat-obatan. Alhasil, ayahnya langsung oleng. Dipaksa untuk buka mulut, Pantera melihat langsung saat si Herring menembak mati Enzo. Melihat kekasihnya telah tewas, Mystica melampiaskan kemarahannya. Kebetulan dia melihat besi gantungan daging. Saat akan dihabisi, dia dan Pantera melakukan perlawanan. Kaki Pantera sempat terkena tembakan.
Sebelum kabur, terjadi baku tembak dengan si Anton yang berhasil ditumbangkan dengan timah panas. Dalam kondisi terluka, Anton masuk ke dalam pabrik, menembak mati Herring untuk menutupi rahasia pribadinya. Selanjutnya, Anton pulang ke rumahnya untuk mendapatkan penanganan medis. Di sebuah lokasi, Kevin bertemu dengan komplotan penculiknya Genesis. Setelah diberi tembakan peringatan, Kevin memberikan seluruh uang hasil perampokannya kepada mereka. Tapi dia tidak melihat Genesis dibawa oleh mereka. Ternyata pelakunya si Angel yang dia temui bersama Genesis. Dan Genesis sendiri ternyata sudah dilepaskan namun dalam kondisi kucel. Kapok dengan kemewahan sesaat yang berakhir dengan kesedihan dan penderitaan, Genesis menghubungi ibunya lagi. Tapi apabila Genesis mau lolos dari tuntutan hukum, dia harus bekerja sama dengan aparat. Tiba di lokasi aman, Mystica membantu Pantera untuk mengeluarkan peluru dari dalam kakinya. Terungkap bahwa Kevin anaknya Pantera. Bermaksud mengambil uang, Mystica dan Pantera harus gigit jari karena seluruh uangnya sudah diambil orang lain. Siapakah pelakunya? Mystica yakin itu si anak nakal. Apakah Kevin ataukah Panda? Setelah kondisinya membaik, Anton mendapat peringatan dari mertuanya. Jangan pernah berpikir untuk berkhianat kepadanya. Sebelumnya, dia hancurkan laptop milik Gray untuk mengambil harddisknya. Polisi menemukan jasad ayah Panda di dalam rumahnya. Proses penyelidikan dilakukan, terutama sidik jari dari botol minuman yang ditemukan di sana. Dari kasus perampokan hingga penculikan dan pembunuhan menghantui kawanan perampok ini. Diam-diam, Panda menciduk Nidia saat berjalan sendiri. Sementara itu, Kevin tampak senang melihat kembali Genesis, namun tiba-tiba dia diciduk aparat Interpol. Berita penangkapan baby bandito itu pun viral. Nilai perampokannya mencapai 7 juta dolar atau 110 miliar rupiah. Tapi sampai saat ini, polisi belum menemukan di mana sisa uang hasil rampokan itu. Menyaksikan berita ini, Amador kini mengetahui pelaku yang telah merampas rencana perampokannya itu ternyata bocah ini. Un verdadero baby bandito. Dari Italia, Kevin diekstradisi kembali ke Chili. Kedatangannya disambut sejumlah awak media. Sesuai kisah nyatanya, perampokan ini cukup menggemparkan dunia. Selain jumlahnya yang fantastis, otak perampokannya dianggap masih bocah ingusan. Melihat anaknya ditangkap polisi, Ana hanya bisa menangis. Diinterogasi oleh jaksa dan kepolisian, Kevin melihat pengakuan Genesis bahwa dirinya telah dipaksa ikut dalam perampokan ini. Kevin juga yang memaksanya ikut kabur ke Italia. Jaksa ingin tahu siapa saja kaki tangannya dan di mana sisa uangnya mereka sembunyikan. Mystica bersembunyi di sebuah bar, sedangkan Panda memilih gudangnya mobil rongsok sebagai tempat persembunyiannya. Beda lagi dengan Pantera yang memilih bekerja di sebuah SPBU. Karena kawanannya belum ada yang tertangkap, Kevin terancam akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya seorang diri dengan ancaman puluhan tahun. Jika beruntung, Kevin baru bisa menghirup udara bebas setelah anaknya yang dikandung Genesis lulus SMA. Kevin akhirnya buka mulut. Rencana perampokan ini dia curi dari kelompok jagal. Beberapa bulan kemudian, perut Genesis semakin membesar. Ada penyesalan dalam dirinya karena telah mengadukan Kevin. Genesis. Anda. Di dalam penjara, Kevin menjadi bahan olok-olokan napi lain dengan julukannya si baby bandito. Untung saja Kevin ditempatkan di dalam penjara yang sama dengan Pedro. Dianggap napi senior, ayah Kevin ini setidaknya punya pengaruh. Sepatu mewah yang dia beli dari Italia menjadi bahan ejekan. Faktanya, uang hasil perampokannya telah habis. Hanya tersisa sepatu itu sebagai kenang-kenangan dalam ketenaran dan kejayaan yang sesaat. Kevin merasa bersalah karena dia yang telah berkhianat kepada Pantera dan anggota lainnya. Cámbiate esa wea.
Chino. Mystica membuntuti ibunya Kevin yang hendak pergi menjenguknya di dalam penjara. Perdóneme, mamá. La cárcel es para los delincuentes y tú no soy un delincuente. Bueno, ahora yo estoy acá. Kevin mengaku kepada Anna tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa pengacara terbaik. Genesis sudah melupakannya. Sebagai seorang ibu, Anna akan berupaya mencari jalan untuk membebaskannya. Tim kepolisian sudah mengetahui bos jagal yang dimaksud Kevin adalah Amador. Namun mereka tidak bisa gegabah karena bos gangster ini menyembunyikan kejahatannya dengan reputasi baik yang taat membayar pajak, termasuk menjadi sponsor dalam Liga Sepak Bola Junior. Harus ada bukti nyata agar mereka bisa menyeretnya ke pengadilan. Sebagai cucunya seorang bos gangster, Pablo tampaknya ingin terlibat dalam bisnis ilegal yang dijalankan keluarganya. Bozo fokus membuntuti si Anton saat keluar dari rumahnya. Anton sendiri rupanya menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti. Meninggalkan pistol dan ponselnya di dalam mobil, Bozo memberitahu lokasi terakhirnya ke markas polisi. Dia sendiri mengikuti Anton sampai masuk ke tempat pemandian umum. Ternyata gangster ini penyuka terong, sebuah penyamaran menyesatkan yang harus dilakukan polisi ini agar bisa mengungkap kejahatannya. Genesis datang ke penjara untuk menemui Kevin. Kevin sempat meluapkan kekecewaannya karena Genesis telah mengadukannya. Genesis menjelaskan alasannya karena dia tidak mau melahirkan anaknya di penjara. Kevin kini paham, tidak bisa menyalahkan ibu dari anaknya ini. Sesuai aturan hukum, Kevin diperbolehkan keluar dari penjara untuk melihat kelahiran anaknya. Syarat utamanya, Kevin harus menjauhi masalah. Terkejut bangun dari tidurnya, Anton sedang memakai lencana polisi milik Bozo. Gangster ini melepaskan tembakan ke arahnya. Untung saja tim kepolisian datang tepat waktu untuk menangkap penjahat ini. Jaksa menunjukkan rekaman CCTV kepada Natalie adegan ranjang Anton suaminya dengan adiknya Gray. Jika tidak ingin diseret juga ke pengadilan, Natalie harus bekerja sama dengan kejaksaan. Murka dengan kelakuan bejat suaminya, Natalie memberikan flash disk yang berisi bukti kejahatan Anton, bahkan sampai menodongkan pistol. Un concha su madre. No, suéltame, yo quiero cooperar. Voy a cooperar con la justicia. Film makin menarik karena si Anton ditempatkan dalam penjara yang sama dengan Kevin. Sebenarnya Kevin sudah enjoy, namun kehadiran Anton di penjara ini bisa membawa petaka baru. Pedro memberi peringatan keras kepada si Anton agar tidak menyentuh Kevin, atau dia akan merasakan amukan seorang ayah dalam melindungi anaknya. Dan untuk melindungi dirinya, Kevin diberi senjata tajam oleh Pedro. Namun takdir berkata lain. Baru saja bangun dari tidurnya, Kevin melihat ayahnya sudah tidak bernyawa. Kesedihan dan kemarahan menyelimuti dirinya saat melihat tampangnya si Anton. Di samping itu, proses pembukaan mulai dirasakan Genesis. Hari itu, Anton sudah berencana untuk membalas dendam kematian ayahnya. Namun rencananya batal setelah dia mendengar Genesis akan melahirkan. Dengan pengawalan ketat, Kevin dibawa ke rumah sakit. Tiba di sana, ternyata Mystica menyamar menjadi perawat, meminta petugas melepas borgol namun tidak diizinkan. Mystica punya ambisi untuk mendapatkan kembali uang hasil rampokan yang menjadi bagiannya. Kevin melihat anaknya yang telah lahir dengan selamat dari balik pintu.
Saat akan dibawa kembali ke penjara, inilah yang terjadi. Kevin berhasil kabur. Kejadian ini kembali menggegerkan publik. Pantera segera pergi setelah melihat berita kaburnya Kevin. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Kisah masa lalu Kevin yang saat itu masih duduk di bangku SMA. Tiba-tiba, aparat kepolisian datang menyergap untuk menangkap ayahnya. Sejak saat itu, Kevin dan Panda sudah bersahabat. Bahkan Kevin menganggapnya sebagai adik. Sama-sama berasal dari keluarga miskin, Kevin ingin sekali mengajak Panda naik pesawat. Mereka santuy membagi rotinya tepat di atas mobil rongsok. Kembali ke lokasi ini, Kevin dikejutkan dengan kemunculan Panda yang menodongkan senjata kepadanya. Wajah polosnya berubah sangar dengan tampilan rambut cepak. Namun ternyata Panda hanya bercanda untuk menakuti Kevin. Dia gunakan tang pemotong besi untuk melepaskan borgolnya. Kemudian mereka pun berpelukan. Jaksa kembali menekan Genesis untuk mengatakan di mana Kevin bersembunyi. Di waktu yang sama, Anna datang untuk melihat cucunya. Jaksa mengancam akan menjebloskan ke dalam penjara jika terungkap bekerja sama dalam kaburnya Kevin. Acaba de parir que cree que tiene al Kevin metido entre los... Pero yo no sé qué más decirle. Pablo tampak serius saat mendengar kakeknya yang menugaskan anak buahnya untuk memburu Kevin. Merasa takdirnya menjadi seorang gangster juga, Pablo ingin membantu kakeknya. Kevin minta maaf kepada Panda karena pergi meninggalkan timnya. Panda pun memaafkannya karena dia tidak mau mengungkit masa lalu lagi. Menyodorkan 2 gepok uang, Kevin yang kini kere bertanya apa rencana Panda dengan uangnya. Apakah Panda yang telah mengambil sisa uangnya yang dikubur? Dilengkapi dengan kamera pengintai, Panda melihat Kevin pergi dengan mimik wajah yang serius. Seorang suster memberitahu Genesis ada seseorang yang menunggunya di basement. Ternyata itu adalah Kevin. Pukul 7 malam nanti, Kevin ingin mengajak Genesis dan anak mereka pergi menghilang. Kevin akan meminjam beberapa juta kepada Panda untuk biaya pelarian mereka. Demi cintanya dan anak mereka, Genesis pun setuju. Apakah rencana Kevin akan berhasil? Tanpa dia sadari, jaksa mengawasi pertemuannya. Sementara itu, Anna dikejutkan dengan kemunculan Pantera. Faktanya, mereka ini punya hubungan gelap di masa lalu karena Pantera ayah biologisnya Kevin. Tidak jauh dari sana, seseorang mengawasi mereka. Pantera mengaku salah karena meninggalkan Anna dan Kevin. Tiba-tiba muncul Mistika mengajak mereka mencari Kevin demi mendapatkan kembali bagiannya. Atau ada pihak lain yang sama-sama sedang memburunya juga. Meski tidak tahu Kevin ada di mana, tapi Anna punya firasat di mana dia bersembunyi. Sahabatnya ini menunjukkan boneka Panda yang ingin diberikan untuk anaknya Kevin. Bahkan, Panda akan meminjamkan uangnya kepada Kevin yang ingin pergi bersama Genesis dan anak mereka. Tiba-tiba muncul Pablo di sana, diakui oleh Panda sebagai teman main game. Tapi Kevin mulai merasakan ada yang janggal. Disinilah watak jahat Panda terungkap. Dia mengirimkan pesan kepada Natalie, mengaku sebagai Kevin yang sedang menyekap Pablo. Alhasil, Amador membawa seluruh anak buahnya untuk membebaskan kembali cucunya. Genesis tampak sedang berkemas menunggu Kevin datang menjemputnya. Panda membuka sebuah bagasi untuk memberikan uang yang dipinjam oleh Kevin.
Tiba-tiba, Anna, Pantera, dan Mystica muncul di sana. Mystica terkejut karena gepokan uang itu hanya kertas biasa, menuduh Kevin membodohinya. Situasi makin memanas setelah Amador dan anak buahnya datang ke lokasi ini. Dia mengaku bahwa dirinya yang telah menembak Gray. Amador memaksanya menyerahkan Pablo. Menggunakan kode dari ponselnya, Panda meledakkan tas uangnya. Pantera menghadiahi Amador dengan timah panas, dilanjutkan dengan pertempuran sengit. Satu persatu anggota gangster ini dihabisi oleh Mystica yang beraksi dari atas mobil. Pablo sendiri tertembak oleh anak buah kakeknya. Panda kabur dari lokasi tersebut dengan membawa Pablo, sedangkan Anna menjaga Kevin di dalam mobil. Pantera tidak berdaya dan akhirnya tewas setelah anak buah Amador yang tersisa menembaknya. Kevin minta maaf kepada ayah kandungnya ini. Dia kabur bersama Mystica. Jaksa menjadi saksi pertempuran berdarah ini. Di akhir film, diceritakan Kevin kembali ke jalanan menjadi pencopet jalanan dengan skateboardnya. Sementara itu, Genesis menjadi ibu tunggal membesarkan anaknya. Sedangkan si Panda dijebloskan ke dalam penjara setelah terbukti membunuh ayahnya sendiri. Mimpi buruk selalu menghantuinya karena dia ditempatkan bersama Anton Abok. Natalie dan Pablo mewarisi usaha Amador melanjutkan organisasi gangsternya. Sedangkan Mystica kembali seorang diri. Kevin kini berada di Roma, Italia. Dan sampai saat ini belum terungkap siapakah yang menyembunyikan uangnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.